Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Harnesha Putri, NIM 1914040032, yang mana dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Matematika yaitu Ibu Dr. Nana Seprianti, SPD, MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Statistika Matematika. Materinya tentang hampiran normal terhadap binomial, yang mana peluang yang berkaitan dengan percobaan binomial dengan langsung dapat diperoleh dari rumus distribusi binomial, yaitu binomial x, n, p, atau dari tabel L1 bila n-nya itu kecil. Bila n tidak ada dalam daftar yang tersedia, maka peluang binomial terpaksa dihitung dengan cara hampiran. Distribusi normal sering merupakan hampiran yang baik terhadap distribusi diskrit, yang mana bila yang terakhir ini berbentuk lonceng setangkup. Selanjutnya, dari segi teori, banyak distribusi konvergen ke normal sebagaimana parameternya menuju ke limit tertentu. Distribusi normal merupakan distribusi hampiran yang memudahkan karena fungsi distribusi tumpukannya atau kumulatif mudah ditabelkan. Oleh karena itu, distribusi normal ini dia itu merupakan distribusi hampiran, yang mana hampiran ini maksudnya mudah diperkirakan, yang mana nilainya itu sudah ada di dalam tabel. Oleh karena itu, kita dapat menentukan nilai dari hampiran distribusi normal ini yaitu dengan melihatnya di dalam tabel yang sudah ada atau yang sudah ditentukan. Selanjutnya, distribusi binomial dihampiri dengan baik oleh distribusi normal dalam praktek bila digunakan fungsi distribusi tumpukan. Jadi dari keterangan yang ini, distribusi binomial, yang mana binomial itu ada dapat digambarkan pada histogram binomial, yaitu seperti ini. Binomial x, n, p ini merupakan distribusi binomial yang mana dihampiri dengan baik oleh distribusi normal. Maksudnya dihampiri dengan baik ini, nilai antara hasil distribusi binomial dengan nilai distribusi normal nilainya itu hampir sama atau mendekati. Oleh karena itu, distribusi binomial ini dapat dihampiri dengan distribusi normal. Makanya dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya, yaitu distribusi normal, distribusi binomial yang dihampiri dengan distribusi normal. Selanjutnya, berikut ini diberikan satu teorema yang memungkinkan penggunaan luas di bawah kurva normal untuk menghampiri peluang binomial bila n cukup besar. Bentuk limit distribusinya yaitu yang mana ada teorema 5.1, bunyinya bila x berubah acak binomial dengan rataan nu sama dengan n kali p, dan variansi atau sigma kuadrat sama dengan n kali p dikali q, maka z sama dengan x dikurang n kali p ini merupakan nu atau rataan dibagi dengan akar dari n kali p kali q ini merupakan rumus simpangan baku. Oleh karena itu, z sama dengan x dikurang nu dibagi atau per simpangan baku bila n menuju tak hingga ialah distribusi normal baku n z, 0,1. Ternyata distribusi normal dengan rataan atau nu n kali p dan variansi sama dengan n kali p kali 1 kurang p. 1 kurang p ini merupakan rumus dari q, yang mana q itu rumusnya 1 kurang p. Oleh karena itu, variansi atau sigma kuadrat sama dengan n kali p kali q memberikan hampiran yang amat baik terhadap distribusi binomial bila n-nya besar dan p dekat ke 0 atau 1. Jadi bisa teman-teman ingat bahwasanya distribusi binomial ini dihampiri oleh distribusi normal akan memberikan hampiran yang amat baik. Hampiran amat baik ini yaitu bila n-nya itu besar dan p-nya dekat ke 0 atau ke 1. Malahan bila n kecil tapi p-nya cukup dekat ke setengah atau 0,5, maka hampiran masih dikatakan dengan cukup baik. Selanjutnya,
Untuk melihat hampiran normal terhadap distribusi binomial, mula-mula dilukiskan histogram, yang mana histogram binomial X, N, P, yaitu binomial X, N-nya 15 dan peluangnya atau P-nya yaitu 0,4, dan kemudian meletakkan kurva normal dengan rataan dan variansi yang sama dengan peubah binomial X sehingga keduanya saling tumpang tindih. Selanjutnya untuk itu dilukiskanlah kurva normal dengan mu sama dengan N kali P sama dengan 15 kali 0,4 sama dengan 6. Dan variansi atau sigma kuadratnya sama dengan N kali P kali Q. N-nya 15, P-nya 0,4, dan Q-nya 0,6. Karena 1 dikurang 0,4 hasilnya 0,6. Maka hasilnya 15 kali 0,4 kali 0,6 ini hasilnya 3,6. Selanjutnya, histogram binomial X, 15, 0,4 dan kurva normal padanannya yang seluruhnya telah tertentu sama dengan dan variansinya dilukiskan pada gambar 5.21. Jadi, histogram binomial X, 15, 0,4 dan kurva normal padanannya yang seluruhnya telah tertentu, rataan dan variansinya dilukiskan pada gambar 5.21. Seperti gambar yang di bawah ini, yaitu hampiran normal terhadap binomial yang X, 15, 0,4. N-nya 15 karena di sini rentangnya itu 0 sampai 15 banyaknya. Dan 0,4 ini merupakan peluangnya. Oleh karena itu, dia dihampiri oleh kurva normal seperti gambar berikut ini dan berbentuk setangkup atau berbentuk lonceng. Makanya di sini dinamakan histogram binomial atau distribusi binomial dihampiri oleh kurva normal atau distribusi normal. Yang mana peluang yang tepat dari peubah acak binomial X mendapatkan suatu nilai X tertentu sama dengan luas persegi panjang yang dasarnya mempunyai titik tengah X. Selanjutnya kita masuk kepada contoh yang pertama, yaitu contoh 1. Peluang yang tepat bahwa X nilainya 4 sama dengan luas persegi panjang dengan dasar yang titik tengahnya X sama dengan 4 dengan menggunakan tabel L1. Luas tadi adalah, jadi luas peluang X-nya sama dengan 4, tepat sama dengan 4, yang mana binomialnya yaitu X, N, P, berarti binomial X-nya kita masukkan 4, N-nya yaitu tadi 15, dan peluangnya atau P-nya sama dengan 0,4. Sehingga jikalau binomial binomial 4, 15, 0,4 ini jikalau kita lihat di tabel L1, maka luasnya diperoleh 0,1268. Yang mana luas ini secara hampiran sama dengan luas daerah yang dihitami di bawah kurva normal. Secara ordinat X1 sama dengan 3,5 dan X2-nya yaitu 4,5. Karena jikalau dia tepat X sama dengan 4, maka jikalau kita lihat di histogram seperti yang histogram tadi, yaitu misalnya seperti histogram yang di sini, seperti histogram ini, di sini 4, dia tepat dari 4, berarti di sini X1-nya yaitu 3,5, sebelum 4 ini ada 3,5, sedangkan setelah 4 ini yaitu titik yang di sini yaitu 4,5. Makanya jikalau X-nya sama dengan 4, X1-nya yaitu 3,5 dan X2-nya yaitu 4,5. Sehingga dari soal yang tadi, dari contoh yang pertama tadi, dapat kita cari nilai Z-nya, yaitu karena secara hampiran normal
tidak dalam bentuk X lagi, tapi diubah ke bentuk nilai Z. Oleh karena itu, kita pakai rumus yang seperti tadi, yaitu X dikurang dengan new dibagi dengan simpangan baku. Berarti Z1-nya, dia kan ada X1, ada X2. Oleh karena itu, ada Z1, ada Z2. Z1-nya kita cari dengan rumus X1, X1-nya 3,5 dikurang dengan new-nya yaitu 15 kali dengan 0,4 karena rumus new N dikali dengan P dibagi dengan simpangan baku. Simpangan bakunya yaitu akar dari 3,6 karena akar dari N dikali P dikali Q, Q-nya 0,6. Berarti akar dari 15 dikali 0,4 dikali 0,6 hasilnya 1,897. Sehingga didapatkan hasil Z1-nya yaitu negatif 1,32. Sedangkan Z2-nya yaitu 4,5 dikurang dengan 6 dibagi dengan 1,897 karena X2-nya 4,5 tadi dikurang dengan new-nya 6 dibagi dengan simpangan bakunya masih sama yaitu 1,897 sehingga diperoleh Z2-nya yaitu negatif 0,79. Bila X berubah acak binomial dan Z berubah normal baku, maka yaitu dapat ditulis P peluang X sama dengan 0 sama dengan binomial 4,15,0,4. Oleh karena itu di sini masih dalam bentuk binomial, sedangkan ini sudah dalam bentuk normal. Oleh karena itu untuk menjadikannya ke sepadan atau setara dengan hampiran normal, maka kita pakai Z. Berarti P peluang dari Z lebih besar sama dengan negatif 1,32 dan Z ini kecil dari negatif 0,79. Karena di sini tadi Z1 dan di sini Z2. Makanya kita masukkan nilai Z1 dan kita masukkan nilai Z2. Sehingga untuk mencari hasilnya yaitu kita pakai rumus yang di sebelah kanan, Z yang di sebelah kanan dikurang dengan peluang Z yang di sebelah kanan dikurang dengan peluang Z yang di sebelah kiri. Oleh karena itu di sini yang sebelah kanan yaitu negatif 0,79, maka peluang Z kecil dari negatif 0,79 dikurang dengan peluang Z lebih kecil dari yang di sebelah kiri negatif 1,32, sehingga didapatkan hasilnya di tabel yaitu 0,2148 dikurang dengan 0,034. Didapatkan hasil yang 0,2148 ini merupakan hasil dari tabel negatif 0,79 dan 0,0934 ini didapatkan dari hasil di tabel negatif 1,32. Maka didapatkan hasil pengurangannya yaitu 0,2148 dikurang 0,0934 ini hasilnya 0,1214. Jikalau kita lihat pada tabel hasil yang tadi, yaitu kita lihat di tabel luas area di bawah kurva normal standar kumulatif Z, yang mana pada soal tadi yaitu Z-nya kan kurang dari negatif 0,79. Berarti kita lihat di tabel yaitu negatif 0,79. Berarti kita lihat yang di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu Z-nya negatif 0,7. Kita ambil yaitu negatif 0,7 dan
ditambah ke kanannya 0,09 karena dia kan tadi negatif 0,79, berarti 0,7 negatif 0,7 ditambah 0,09 hasilnya negatif 0,79, berarti di sini, sini tandanya. Sini negatif 0,7, kita bergerak ke kanan, dari kiri ke kanan sampai ujung, yaitu di sini. Karena di sini kan 0,09 di sini. Berarti di sini negatif 0,7, yang 0,09-nya hasilnya yaitu 0,2148. Makanya tadi hasilnya 0,2148 dikurang dengan hasil dari, kita lihat di tabel, negatif 1,32. Negatif 1,3 berarti yang di sebelah kirinya. Di sini untuk yang Z-nya negatif 1,3, di sini negatif 1,3, kita bergerak ke kanan sejauh 0,02 karena dia kan negatif 1,32, berarti di sini hasilnya 0,0934. Makanya hasil dari 0,2148 ini dikurang dengan 0,0934, hasilnya yaitu 0,1214. Selanjutnya yaitu pada gambar 5.22, yang mana ini merupakan histogram binomial yang tadi yang dihampiri oleh kurva normal, yang mana binomial 4,15,0,4. Jadi di sini diambilkan contoh keterangannya, hampiran normal paling berguna dalam menghitung jumlah binomial untuk nilai n yang besar. Jadi kita kembali melihat gambar 5.22 tadi yang di atas ini. Misalkanlah ingin diketahui peluang bahwa X mendapat nilai di antara dan termasuk 7 dan 9. Jadi di antara dari 7 yang dimulai dari 7 dan diakhiri oleh 9, maka peluang yang tepat diberikan oleh, jadi peluangnya yaitu X ini lebih besar sama dengan 7 dan X lebih kecil dari sama dengan 9, karena kan dia termasuk 7 dan 9. Sehingga di sini kita dapat menggunakan notasi sigma, karena sigma ini kan merupakan penjumlahan. Oleh karena itu kita kan mencarinya dari 7 sampai 9, berarti sigma dari X sama dengan 7 sampai 9 binomial X, 15,0,4. Karena ini masih dalam bentuk binomial, kita belum dapat menentukannya di tabel, karena di tabel itu dimulai dari X sama dengan 0, sigma X sama dengan 0. Kenapa di sini ditulis sigma dari X sama dengan 7 sampai 9? Karena kita akan menjumlahkan peluang dari X sama dengan 7 ditambah dengan peluang X sama dengan 8 dan ditambah dengan peluang X sama dengan 9. Oleh karena itu kita ubah terlebih dahulu, karena di sini tidak dapat dilihat di tabel. Kita ubah sigmanya mulai dari X sama dengan 0, yaitu dengan bentuk seperti ini. Berarti sigma X sama dengan 0 sampai dengan 9, karena kita akan mencarinya sampai dengan angka 9, sampai peluang yang ke-9, dikali dengan binomial X, 15,0,4 dikurang dengan sigma X sama dengan 0 sampai 6. Yang mana kenapa dibuat dari 0, dari X sama dengan 0 sampai dengan 6, dikarenakan yaitu kan kita mulanya dari peluang X sama dengan 7. Oleh karena itu dari 0 sampai 6 atau sampai batasnya 6 itu tidak termasuk ke dalam penjumlahan peluang di sini, karena dia kan dimulai dari 7. Oleh karena itu dikurang dengan sigma X sama dengan 0 sampai 6 di binomial X, 15,0,4, yang mana didapatkan hasilnya jikalau kita lihat di tabel binomial, yaitu binomial dari
X sama dengan 0 sampai 9 ini dengan binomial X, N-nya 15 dan peluangnya 0,4 didapatkan 0,9662 dikurang dengan yang kita lihat juga di tabel dari sigma X sama dengan 0 sampai 6 binomial X, N-nya 15 dan P-nya 0,4 didapatkan 0,6098, berarti 0,9662 dikurang 0,6098 hasilnya itu 0,3564. Dan hasil yang tadi dapat kita lihat di tabel jumlah peluang binom, yang mana di sini tabelnya itu sama seperti tadi, yaitu sigma X sama dengan 0 sampai dengan R binomial X, N, P. Jadi di sini di soal tadi kita dapatkan diketahui kan N-nya 15. N-nya 15, di sini N-nya 15. Selanjutnya R-nya yaitu ada 9 dan ada 6. Yang pertama kita cari dulu N yang R9. Di sini 9, kita bergerak ke kanan sejauh 0,4. Di sini 0,4. Di sini ada 0,4. Hasilnya yaitu jikalau R-nya 9 dapatkan 0,9662. Selanjutnya jikalau R-nya itu 6, maka kita bergerak juga sejauh 0,4 karena tadi kan dia sigmanya dari 0 sampai 6 dan X-nya 15, N-nya 15 dan peluangnya 0,4. Maka di sini 6 bergerak sejauh 0,4 didapatkan hasilnya 0,6098. Maka dapat kita kurangi antara hasil yang ini dengan yang ini, yaitu 0,9662 dikurang dengan 0,6098. Maka hasilnya yaitu dapat kita tulis seperti ini, berarti 0,9662 dikurang dengan 0,6098. Hasilnya sama dengan nanti didapatkan hasilnya 0,3564. Maka kita letakkan di sini misalnya hasilnya seperti ini. Yang mana yang sama dengan jumlah luas bujur sangkar masing-masing dengan dasar yang berpusat di X sama dengan 7,8 dan 9. Yang pada soal tadi kan X-nya dari 7 sampai 9, berarti X-nya sama dengan 7, 8, dan 9. Untuk hampiran normal luas tersebut adalah luas daerah yang dihitami antara ordinat X1 sama dengan 6,5 dan X2 sama dengan 9,5. Seperti pada gambar yang sebelumnya tadi dapat dilihat, yaitu di sini yang di daerah yang dihitami ini X1-nya yaitu sebelum 7, berarti di sini 6,5 di titik yang ini, berarti dan setelah 9 yaitu 9,5 karena kan dia antara 7 dan 9, berarti kita lihat yang di sebelum 7 yaitu 6,5 dan setelah 9 yaitu 9,5. Makanya di sini kita untuk mencari hampiran normalnya menggunakan X1-nya 6,5 dan X2-nya yaitu 9,5. Sehingga
hasilnya yaitu nilai Z padanannya adalah yang kita cari Z1 nya, karena dia udah diketahui X1 nya 6,5 dan X2 nya 9,5, kita cari juga Z1 dan Z2. Berarti Z1 nya yaitu dengan rumus X1 nya 6,5 dikurang dengan new nya yaitu 6, karena 15 dikali dengan 0,4 hasilnya 6, dibagi dengan simpangan baku. Simpangan bakunya akar dari 3,6 yaitu 1,897, sehingga didapatkan hasilnya 0,26. Dan X2 nya yaitu 9,5 dikurang dengan 6 dibagi dengan 1,897, hasilnya itu 1,85, yang mana nanti sekarang didapatkan peluangnya yaitu X lebih besar sama dengan 7 dan X lebih kecil dari sama dengan 9, yang mana padanannya ini kan masih dalam bentuk binomial. Jikalau dia berupa X berarti dia masih binomial, dan dipadankan dengan Z berarti dia hampiran normal. Berarti P dia setara dengan peluang Z ini lebih besar dari 0,26, karena di sini Z1-nya 0,26 dan Z kecil dari 1,85 karena Z2-nya 1,85. Sehingga nanti kita mencari peluangnya yaitu peluang yang sebelah kanan dikurang dengan peluang yang sebelah kiri. Berarti peluang Z kurang dari 1,85 dikurang dengan peluang Z kurang dari 0,26. Karena yang sebelah kanannya 1,85 dan yang sebelah kirinya 0,26, sehingga didapatkan hasilnya di tabel. Jikalau kita lihat di tabel, 0,9678 dikurang dengan 0,6026, hasilnya 0,3652. Pada hasil dari penyelesaian soal yang tadi, maka didapatkan hampiran normalnya yaitu peluang Z kurang dari 1,85 dikurang dengan peluang Z kecil dari 0,26. Berarti di sini kita dapat lihat hasilnya pada tabel. Di sini sebelah kiri ini ada Z 1,85, berarti di sini kita lihat 1,8 terlebih dahulu dan bergerak ke kanan yaitu sejauh 0,05. Di sini 0,05, maka hasilnya yaitu ini. Maka hasilnya didapatkan yaitu 0,9678, dan begitu juga dengan yang 0,26. Berarti di sini 0,2 Z-nya dan kita bergerak sejauh 0,06 sebelah kanan yaitu di sini 0,06, maka hasil yang didapatkan yaitu hasilnya 0,6026. Maka dapat kita cari. Di sini kita tulis hampiran normal, hasil dari hasil hampiran normal yaitu sama dengan 0,9678 dikurang dengan 0,6026, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,3652. Ini untuk hasil dari tabel yang sebentar ini, yaitu hasilnya 0,3652. Sedangkan untuk yang hasil binomial tadi, yang sebelum hampiran normal tadi, kita dapatkan hasilnya hasil dari hasil
binomial, hasil binomialnya sama dengan 0,3564. Berarti di sini ini untuk hasil binomial. Maka dari kesimpulan hasil binomial dengan hasil hampiran normal, ini hasil binomial 0,564, di sini hasil hampiran normal 0,652. Maka disimpulkan bahwasannya hasil antara binomial dan hasil hampiran normal ini tidak jauh berbeda. Makanya dapat digunakan hampiran normal terhadap binomial. Sekali lagi terlihat bahwa kurva normal memberikan hampiran yang cukup dengan nilai sesungguhnya, yaitu 0,564. 0,564 ini tadi kan merupakan hasil dari binomial, sedangkan hasil dari hampiran normalnya yaitu 0,652. Oleh karena itu dia memberikan hampiran yang cukup dengan nilai yang sesungguhnya, yang hampiran normal ini. Derajat ketelitian yang tergantung pada kecocokan kurva dengan histogram akan bertambah bila n membesar. Hal ini khususnya benar bila P tidak terlalu dekat ke setengah dan histogram tidak lagi setangkup. Pada gambar 5.23 dan 5.24 masing-masing memberikan histogram binomial x, 6, n-nya 6 dan p-nya 0,2 dan binomial x, 15, 0,2, n-nya 15 dan peluangnya yaitu 0,2. Terlihat bahwa kecocokan kurva normal dengan histogram akan lebih baik bila n sama dengan 15 daripada n sama dengan 6. Yang mana kesimpulannya, hampiran normal digunakan untuk mengevaluasi peluang binomial bila P tidak dekat ke 0 atau 1. Hampiran baik bila n besar dan cukup baik bila n kecil jika P cukup dekat ke 0,5 atau setengah. Satu kemungkinan memandu menetapkan bila hampiran normal digunakan diberikan oleh perhitungan NP dan NQ dan NQ. Bila NP dan NQ lebih besar atau sama dengan 5, hampirannya baik. Yang mana di sini pada gambar dapat dilihat n-nya 6. Ini merupakan histogram binomial x-nya x, n-nya 6 dan peluangnya 0,2. Dan ini merupakan histogram binomial x, 15, n-nya 15, berarti banyak x-nya di sini 15 dan peluangnya 0,2. Di sini banyaknya 0,6. Seperti dikemukakan sebelumnya, hampiran akan cukup baik bila n besar. Bila NP dan P dekat ke setengah, ukuran sampel sedang atau kecil mendapatkan hampiran yang cukup baik. Pada tabel 5.1 disajikan untuk menunjukkan kualitas hampiran, baik hampiran normal maupun peluang tumpukan binomial yang sesungguhnya disajikan. Perhatikan bahwa untuk P sama dengan 0,05 dan P sama dengan 0,10, hampiran cukup besar untuk n sama dengan 10. Akan tetapi kendati n sama dengan 10, hampiran menjadi cukup baik untuk P sama dengan 0,50 di pihak lain bila P tetap sebesar P sama dengan 0,05. Dapat dilihat pada tabel, yaitu perhatikan hampirannya akan bertambah baik bila n bergerak dari 20 menjadi 100. Ini tabel 5.1 yaitu hampiran normal dan peluang binomial tumpukan sesungguhnya.
Di sini P-nya 0,1, N sama dengan 10, P 0,10, N 10, dan P 0,50, N sama dengan 10. Di sini dapat dilihat ini yang untuk N sama dengan 10, N sama dengan 10, yang mana P-nya 0,1 dan 0,10 ini mendekati 1. Karena di sini 0,5 ini hampir mendekati 1, 0,9 juga, 0,5 juga di sini. Di sini juga hampir mendekati 1, sedangkan yang untuk P 0,50 dan N 10 ini mendekati 0, 0,0010 ini mendekati 0, dan 0,0022 ini juga mendekati 0. Jadi hampirannya cukup baik jika P sama dengan 0,50 dengan N sama dengan 10. Sedangkan tabel lanjutan 5.1 ini yaitu jika P-nya 0,05 dan N-nya dari 20 sampai dengan N sama dengan 100, makanya hampirannya bertambah baik karena hampirannya juga mendekati 0. Kita masuk kepada contoh 2. Contoh kedua yaitu peluang seseorang penderita sembuh dari suatu penyakit darah yang jarang muncul, yaitu 0,4. Yang mana bila diketahui ada 100 orang yang telah terserang penyakit ini, berapa peluangnya bahwa kurang dari 30 yang sembuh? Maka kita selesaikan dengan kita misalkan terlebih dahulu ubah binomial X menyatakan banyaknya penderita yang sembuh. Karena N sama dengan 100, maka penggunaan hampiran kurva normal seharusnya memberi hasil yang cukup tepat dengan nu sama dengan N dikali dengan P sama dengan berarti N-nya 100 kali peluangnya 0,4. Didapatkan variansinya yaitu N dikali P dikali Q, yang mana N-nya 100, P-nya 0,4, dan Q ini 0,6 karena Q sama dengan 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 0,4 hasilnya 0,6, berarti hasilnya 24. Dan untuk simpangan bakunya yaitu akar dari 24 sama dengan 4,899. Untuk mendapatkan peluang yang dicari, harus dicari luas di sebelah kiri, yaitu X yang mana 29,5, karena dia kan kurang dari 30, makanya dia sebelum 30 itu di sebelah kirinya X sama dengan 29,5. Nilai Z yang berpadanan dengan 29,5 adalah berarti kita cari dengan rumus Z sama dengan X dikurang nu, yang dikurang nu per simpangan baku. X-nya 29,5, nu-nya yaitu 40, dan simpangan bakunya yaitu 4,899. Dapatkan Z-nya sama dengan negatif 2,14. Dan peluang kurang dari 30 dari 100 penderita yang sembuh diberikan oleh daerah yang dihitami pada gambar 5.25. Jadi yang ini merupakan binomial, peluang binomial, karena dia Px kurang dari 30, ini peluang binomial setara dengan hampiran normal. Peluang Z kurang dari negatif 2,14, maka hasilnya yaitu 0,0162. Seperti ini, berarti dia diberikan daerahnya di sebelah kiri seperti yang dihitami pada gambar. Dan untuk yang hasil yang tadi 0,0162 ini dapat dilihat pada tabel. Maka pada tabel diperoleh P peluang Z kecil dari negatif 2,14, yaitu berarti 2,1 dulu kita lihat di Z nya. Ini Z,
Berarti kita lihat negatif 2,1 di sini. 2,1 berarti kita bergerak ke kanan sejauh 0,04. Berarti hasilnya yaitu 0,0162 di sini. Berarti dari kiri bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan sejauh 0,04. Berarti hasilnya yaitu 0,0162. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh yang ketiga, yaitu soalnya suatu ujian pilihan ganda terdiri atas 200 soal, masing-masing dengan 4 pilihan ganda dan hanya satu jawaban yang benar. Tanpa memahami sedikit pun masalahnya dan hanya dengan menerka saja, berapakah peluang seorang murid menjawab 25 sampai 30 soal dengan benar untuk 80 dari 200 soal. Jadi, cara penyelesaiannya yaitu kita jawab peluang menjawab benar untuk tiap soal dari 80 adalah P sama dengan peluangnya sama dengan 1/4. Karena kan dari pilihan ganda itu kan ada 4 pilihan ganda. Berarti misalnya ada A, B, C, dan D. Jadi dari A, B, C, D tersebut yang benar kan hanya satu jawaban yang terdapat yang jawaban yang benarnya. Oleh karena itu 1 dibagi dengan banyak pilihan ganda tadi kan ada 4, berarti peluangnya 1/4. Bila X menyatakan banyaknya jawaban yang benar dengan hanya menerka saja, maka dari sini peluangnya yaitu X lebih besar sama dengan 25 dan X lebih kecil sama dengan 30 dari 30. Karena dari sini dinyatakan dari soal berapakah peluang seorang murid menjawab 25 sampai dengan 30 soal dengan benar untuk 80 dari 200 soal yang diberikan. Nah, karena itu peluangnya dari 25 sampai dengan 30. Dan ini masih dinyatakan dalam bentuk binomial. Oleh karena itu yang peluang dari X lebih besar sama dengan 25 dan X lebih kecil dari sama dengan 30 ini dapat dinyatakan dengan penjumlahan binomial atau sigma dari binomial, yaitu sigma dari X sama dengan 25 sampai dengan 30 dan yaitu binomial dari X, 80 N-nya kan 80 untuk yang benar dan peluangnya P-nya 1/4 karena di sini B-nya yaitu X, N, P. Selanjutnya, dengan menggunakan hampiran kurva normal dengan kita mencari terlebih dahulu nu atau rataannya sama dengan N dikali P sama dengan 80. N-nya 80 yang benar. Dikali dengan peluangnya. Peluangnya tadi kan diketahui 1/4. Berarti sama dengan 80 kali 1/4 sama dengan 20. Dan kita cari variansinya atau sigma kuadratnya sama dengan N dikali P dikali Q sama dengan N-nya kan 80, P-nya 1/4 tadi peluangnya dan Q-nya ini 3/4 karena rumus Q itu sama dengan 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 1/4 sama dengan 3/4, berarti 80 kali 1/4 kali 3/4 sama dengan 15. Dan kita cari simpangan bakunya. Maka simpangan baku ini kan akar dari variansi. Oleh karena itu akar dari 15 dapat hasilnya 3,873. Dan diperlukan luas antara X1 24,5 dan X2 30,5. Kenapa dapat X1 24,5 dan X2 yaitu 30,5? Karena dari sini jikalau kita gambarkan di histogram binomialnya, jikalau peluangnya itu dari 25 sampai dengan 30, maka didapatkan X1-nya yaitu 24,5 dan X2-nya 30,5 karena dari sini, dari peluang ini jikalau kita letakkan di tabel histogram binomialnya, yaitu 25 ini sebelumnya itu ada titik 24,5 dan setelah dari titik 30 ini ada 30,5. Makanya dibuat di sini X1-nya 24,5 dan X2-nya 30,5. Sehingga nilai Z padanannya adalah
Karena dia ada X1 dan X2, oleh karena itu Z padanannya juga ada Z1 dan ada juga Z2. Yang pertama kali kita cari terlebih dahulu Z1-nya. Z1-nya sama dengan X1 dikurang dengan nu. Nu-nya kan 20. Dibagi dengan simpangan baku. Simpangan bakunya 3,873 sama dengan 1,16. Selanjutnya kita cari Z2. Z2 sama seperti tadi, masukkan nilai X2 dikurang dengan rataan dibagi dengan simpangan baku. X2-nya 30,5 dikurang nu-nya 20 dibagi dengan simpangan bakunya 3,873, didapatkan Z2-nya sama dengan 2,71. Jadi, peluang menerka tepat 25-30 soal yang diberikan oleh daerah yang dihitami pada gambar 5.26 dari tabel L3 diperoleh yaitu dari sini. Berarti tadi kan kita ini masih dalam bentuk binomial yang tadi kita salin. Peluang X lebih besar sama dengan 25 dan X lebih kecil dari 30 sama dengan sigma dari X sama dengan 25 sampai dengan 30 binomial X, 80,1/4 ekuivalen. Ini tandanya ekuivalen atau setara dengan peluang Z lebih besar dari 1,16. Ini merupakan nilai Z1 dan Z ini lebih kecil dari 2,71 yang merupakan nilai dari Z2. Selanjutnya, jikalau kita mencari hasil peluangnya, maka yang peluang di sebelah kanan ini, yang 2,71 ini, Z kurang dari 2,71 dikurang dengan yang sebelah kiri. Berarti yang peluang sebelah kanan kurang dengan peluang sebelah kiri. Oleh karena itu, peluang Z kecil dari 2,71 dikurang dengan peluang Z kecil dari 2,16. Jikalau kita lihat di tabel, maka didapatkan hasilnya yaitu 0,9966. Ini jikalau dilihat di tabel L3 dikurang dengan 0,8770 yang merupakan hasil dari tabel Z kurang dari 1,16. Dan didapatkan hasil pengurangannya yaitu 0,1196. Ini merupakan tabelnya. Ini merupakan daerah kurva normalnya. Di sini dapat teman-teman lihat bahwasanya daerah yang dihitami adalah daerah batasan penyelesaiannya yaitu 1,16 dan 2,71. Pada tabel dilihat bahwasanya hasil dari peluang Z kecil dari 2,71 yaitu berarti kita lihat di sebelah kiri ini yaitu Z. Ini ada Z-nya. Z dan 2,71 berarti kita lihat 2,7. 2,7 di sini. 2,7 berarti 2,71 dan bergerak ke sebelah kanan yaitu 0,01, maka hasilnya yaitu 0,9966. Dan sedangkan untuk yang peluang Z kecil dari 1,16 yaitu berarti kita lihat di tabel Z ini 1,1 dan bergerak sejauh 0,06 ke sebelah kanan, maka hasilnya yaitu 0,8770, sehingga didapatkan hasil pengurangannya yaitu kita tuliskan di sini. Berarti hasil hampiran normalnya, normal sama dengan 0,9966 dikurang dengan 0,8770 sama dengan 0,1196. Pada contoh keempat yaitu
Soalnya, suatu perusahaan farmasi mengetahui bahwa rata-rata 5% dari sejenis pil mempunyai campuran di bawah kekuatan minimum sehingga tak memenuhi persyaratan. Berapakah peluang bahwa kurang dari 10 dalam contoh 200 pil tak memenuhi persyaratan? Maka kita menjawabnya dengan cara yang pertama itu new-nya sama dengan N dikali P, berarti N-nya 5%, dan peluangnya itu 200, P-nya 200, maka 5% dari 200 sama dengan 10. Dan untuk variansinya sama dengan N dikali P dikali Q, sama dengan N-nya 200, P-nya 5%, dan Q-nya 100 dikurang 5% sama dengan 95%. Berarti hasilnya yaitu 200 kali 5% kali 95%, hasilnya 9,5. Dan untuk simpangan bakunya yaitu akar dari 9,5 sama dengan 3,08. Dan peluang yang ditanya adalah peluang X kurang dari 10. Di sini kurang dari 10, maka pada hampiran normal yaitu sebelum angka 10 ini ada titik 9,5 di tabel di diagram histogramnya. Maka peluang X kurang dari 9,5 yaitu kita masukkan rumus Z-nya. Karena hampiran normal ini dengan Z, yaitu kita masukkan rumus Z sama dengan X dikurang new per atau dibagi dengan simpangan baku. Berarti X dikurang new-nya 10 dibagi dengan simpangan bakunya 3,08. Hasilnya 9,5 dikurang 10 dibagi dengan 3,08. Hasilnya setara dengan peluang Z kurang dari 0,16. Jikalau dilihat di tabel hasilnya itu 0,4364. Untuk contoh soal yang keempat tadi, diperolehkan jawabannya peluang Z kecil dari negatif 0,16. Berarti kita lihat di sebelah kiri yaitu ada Z, dan kita lihat ke bawah ada negatif 0,1. Negatif 0,1, dan kita lihat ke sebelah kanan, dia akan bergerak ke sebelah kanan sejauh 0,06 di sini, dan akan didapatkan hasilnya yaitu 0,4364 karena dia bergerak dari negatif 0,1 ke kanan sejauh 0,06. Berarti di sini tepat di sini dihasilkan nanti 0,4364. Oleh karena itu hasil dari peluang Z kurang dari negatif 0,16 di tabelnya yaitu didapatkan 0,4364. Soal kelima, contoh soal kelima yaitu menurut statistik yang dikeluarkan National Highway Traffic Safety Administration and National Safety Council di Amerika Serikat pada malam minggu rata-rata 1 dari setiap 10 pengemudi di jalan dalam keadaan mabuk. Bila 400 pengemudi diperiksa secara acak pada Sabtu malam, berapa peluangnya bahwa banyaknya pengemudi yang mabuk? Kurang dari 32, lebih dari 49, dan paling sedikit 35 tapi kurang dari 47. Maka kita jawab dengan penyelesaian. Yang pertama kali kita cari new-nya. New sama dengan N dikali P sama dengan N-nya yaitu 400 pengemudi dikali dengan peluangnya yaitu 1 dari setiap 10, berarti 1 per 10. Berarti 400 dikali 1 per 10 sama dengan 40. Dan variansi atau sigma kuadratnya sama dengan N dikali P dikali Q sama dengan 400 dikali 1 per 10 dikali 9 per 10. Q nya sama dengan 9 per 10 karena Q sama dengan 1 dikurang P, berarti 1 dikurang 1 per 10 hasilnya 9 per 10. Maka 400 kali 1 per 10 kali 9 per 10 hasilnya yaitu 36. Dan simpangan baku dari 36 yaitu simpangan bakunya dicari dengan rumus akar dari variansi sama dengan akar dari 36 sama dengan 6. Berarti simpangan bakunya sama dengan 6, dan kita jawab
peluang X kecil dari 32 sama dengan peluang X kecil dari 31,5 sama dengan peluang Z dicari dengan rumus Z sama dengan X dikurang New per simpangan baku sama dengan 31,5 dikurang 40 per simpangan bakunya 6/6. Berarti hasilnya yaitu setara dengan peluang hampiran normalnya, yaitu peluang Z kurang dari negatif 1,42, dan didapatkan nanti pada tabel hasilnya 0,0778. Dan untuk yang B-nya, pertanyaan yang B yaitu peluang X lebih besar dari 49. Berarti peluang X kecil dari 49,5, karena dia lebih dari 49, berarti nanti hasilnya yaitu 49,5. Karena setelah 49 yaitu di histogram binomialnya terletak pada titik 49,5. Dan peluangnya dapat kita cari yang hampiran normal ini dengan Z, rumus Z sama dengan 49,5 dikurang neo-nya 40 dibagi dengan simpangan bakunya 6. Maka nanti didapatkan 1 dikurang peluang Z kurang dari 1,58, berarti 1 dikurang 0,9429 ini didapatkan dari tabel, dan hasilnya yaitu 0,0571. Dan untuk yang C, peluang X lebih besar sama dengan 35 dan X kecil dari 47 sama dengan peluang X lebih besar sama dengan 34,5, X kecil dari 46,5. Nanti didapatkan rumus Z-nya kita cari seperti yang tadi, maka peluang Z lebih besar dari 34,5 kurang 40 per 6 dan Z kecil dari 46,5 dikurang 40 per 6, dan didapatkan hasilnya peluang Z kurang dari 1,08 dikurang peluang Z yang sebelah kiri, hasilnya ini kurang dari negatif 0,92. Maka hasil akhirnya yaitu 0,85 kurang 99 dikurang 0,1788 sama dengan 0,6811. Dan pada tabelnya dapat dilihat untuk jawaban yang bagian poin A, B, C pada tabel berikut ini. Selanjutnya untuk pada tabel yang pembahasan soal nomor 5 tadi, di sini kita lihat pada poin A bahwasanya pada poin A itu hasilnya peluang Z lebih kecil dari negatif 1,42. Berarti kita lihat di sini Z, nilai Z-nya, sini nilai Z, dan di sini Z-nya kan 1,42 negatif. Berarti kita lihat di sini negatif 1,4. Negatif 1,4, dan dia akan bergerak ke sebelah kanan 0,02, dan hasilnya yaitu 0,0778. Dan ini hasil yang untuk yang poin A. Berarti kita bisa buat di sini A untuk poin A itu, dan hasil poin A tadi di sini. Berarti yang A tadi 0,0778. Ini poin hasil yang A. Dan untuk yang B, itu peluang Z kecil dari 1,58. Berarti kita lihat yang Z-nya itu positif 1,58. Di sini berarti kita ke atas 1,58, berarti di sini. Kita rubah warnanya, berarti dia Z di sini,
dan 1 positif 1,58, berarti 1,5 di sini. Bergerak sejauh 0,08 dan hasilnya nanti ke bawah itu didapatkan 0,9429 karena dia bergerak dari sebelah kiri ke kanan di sini. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Berarti dia karena lebih dari soal yang poin B itu peluangnya X lebih besar dari 49, makanya nanti penyelesaiannya untuk yang poin B itu 1 dikurang hasil dari 0,9429 ini, hasilnya yaitu sama dengan 0,0571 di sini. Ini untuk yang hasil poin B. Dan untuk yang C, itu peluang Z kecil dari 1,08. Berarti ini untuk yang poin C. Untuk poin C itu 1,08, berarti Z 1,0 di sini dan bergerak sejauh 0,08 di sini. Berarti hasilnya 0,8599 karena dia sepanjang sini. Dan yang dikurangi dengan peluang Z kecil dari negatif 0,92, berarti 0,9 kita lihat di sini, 0,92 di sini, dan dia bergerak sejauh, mohon maaf ya, negatif berarti bukan di sini. Berarti kalau dia negatif di bawah negatif 0,92, berarti negatif 0,9 di sini, 0,9, dan bergerak sejauh 0,02 di sini. Berarti hasilnya 0,1788. Berarti untuk yang C itu, poin C, hasilnya 0,8599 dikurang dengan 0,1788. Berarti hasilnya sama dengan 0,6811. Ini untuk yang poin C. Kita letakin di atas saja biar kelihatan. Berarti ini hasil yang poin C. Sehingga sudah kita dapatkan baik itu yang poin A, poin B, poin A 0,0778, poin B nya 0,0571, dan poin C nya 0,6811. Sehingga telah didapatkan semuanya pada tabel yang hampiran normalnya, yang soal ditanya nomor 5. Baiklah, sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.